Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Seperti yang pernah dikatakan oleh Oda Sensei dalam sebuah wawancara Jump Fest tahun lalu, bahwa setelah Ars Wano selesai, cerita One Piece sudah memasuki babak akhir atau final saga. Itu sebabnya setelah memasuki Ars baru kali ini atau Ars Egghead, kita bisa melihat beberapa anggota bajak laut topi jerami mendapatkan peningkatan kekuatan untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari Yonko Kaido dan Big Mom yang sebelumnya telah berhasil dilengsarkan oleh kelompok bajak laut topi jerami dan aliansinya. Peningkatan kekuatan yang didapatkan oleh anggota bajak laut topi jerami pun gak main-main. Mulai dari sang baka Sencho Mugiwara Luffy yang mendapatkan peningkatan kekuatan Gear 5, lalu Zoro yang mendapatkan pedang Enma, Nami yang mendapatkan Homi Zeus, dan Sanji yang telah berhasil mengaktifkan rekayasa genetik yang menjadi kunci utama mengalahkan salah satu All-Star Kaido, yaitu Queen. Itu sebabnya tidak menutup kemungkinan jika beberapa anggota bajak laut topi jerami yang belum mendapatkan peningkatan kekuatan di Ars Wano akan mendapatkan peningkatan kekuatan di Ars Egghead kali ini, mengingat lawan yang akan dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami bukanlah sebuah kelompok bajak laut, melainkan sebuah organisasi terbesar di dunia One Piece, yaitu pemerintah dunia. Dan Mimin rasa kalian sudah tahu betul bagaimana dahsyatnya kekuatan Gorosei Satoon. Meskipun belum ada konfirmasi secara resmi, namun Mimin yakin kekuatan Gorosei Satoon lebih kuat dari seorang Yonko. Apalagi Gorosei Satoon yang merupakan pengguna kekuatan buah iblis Mythical Zoan semakin membuktikan bahwa dirinya tidak bisa disepelekan begitu saja. Meskipun Gorosei Satoon bisa dibilang salah satu karakter overpower berkat kekuatan buah iblisnya, tetapi kita juga tidak bisa meremehkan anggota bajak laut topi jerami, terutama Brook yang mendapatkan kekuatan buah iblis Yomi Yomi Nomi. Dengan kekuatannya ini, bisa dibilang Brook adalah orang yang paling beruntung. Walaupun Brook telah mati, namun jiwanya masih tetap hidup dalam rangka tengkoraknya. Lalu apakah kekuatan Brook ini akan menjadi kunci penting di Ars Egghead kali ini? Mengingat kemampuan Brook seolah memiliki hubungan dengan penelitian Dr. Vegapunk terhadap Kuma, di mana hal ini berhubungan dengan jiwa dan ingatan. Sehingga apakah mungkin Oda Sensei akan memberikan peningkatan kekuatan terhadap Brook, yaitu kekuatan awak kening dari buah iblis Yomi Yomi Nomi? Tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Pembahasan kali ini akan kita awali dari sedikit penjelasan tentang kekuatan buah iblis Yomi Yomi Nomi. Buah iblis Yomi Yomi Nomi merupakan buah iblis tipe Paramecia yang membuat jiwa si penggunanya akan kembali ke tubuh asalnya setelah dia tewas. Dengan kata lain, buah iblis ini yang menjadi faktor utama kenapa Brook bisa hidup abadi sampai sejauh ini. Namun tentunya kemampuan buah iblis Yomi Yomi Nomi bukan hanya itu saja. Brook juga mampu mempengaruhi jiwa-jiwa yang lemah seperti para homies milik Big Mom. Bahkan yang menarik di sini adalah energi dari jiwa buah iblis ini pun mampu menghadirkan hawa yang sangat dingin. Itu sebabnya Brook mampu menciptakan serangan yang membuat area di sekitarnya menjadi es. Selain itu, karena tubuh Brook yang menyisakan tengkorak saja, dirinya bisa kebal dari berbagai serangan yang mematikan. Contohnya saja seperti gas beracun yang ada di Pulau Panghazard. Lalu dirinya juga bisa bertahan dari serangan virus Ice Oni milik Queen. Dan bahkan Brook bisa kebal dari serangan petir Homies milik Big Mom. Nah, sampai di sini satu hal yang harus kita garis bawahi adalah meskipun Brook ketika itu sempat kecewa ketika bangkit dengan wujud tengkoraknya, dan hal ini dianggap sebagai sebuah kekurangan yang dimiliki oleh Brook, tetapi justru hal inilah yang menjadi sebuah kelebihan yang sangat mengerikan bagi musuh yang akan dihadapi oleh Brook.
Di sisi lain, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul bagaimana konsep awakening buah iblis bekerja. Sama halnya dengan bagaimana buah iblis terlahir dari harapan seseorang, sehingga bukan hal yang tidak mungkin jika kekuatan buah iblis Yomi Yomi Nomi akan berada di titik awakening, di mana dengan kekuatan awakeningnya ini, Brook mampu merasuki jiwa dari orang lain dan kemudian mengendalikannya. Nah, jadi ketika Brook mampu mengendalikan targetnya, Brook bisa melakukan apapun dengan tubuh yang dia rasuki. Misalnya saja menyerang rekannya atau menghajar dirinya sendiri. Selain itu tidak menutup kemungkinan, dengan kekuatan awakeningnya ini, Brook mampu meledakkan sesuatu yang kemudian Brook disebut sebagai Master Exploder. Ya, sebuah kemampuan yang membuat Brook mampu masuk ke dalam tubuh seseorang dan membuat orang tersebut dialiri atau diberikan kekuatan jiwa dalam jumlah yang sangat besar. Artinya, jika seseorang tersebut tidak mampu menerima jiwa yang diberikan oleh Brook, maka dirinya akan meledak. Dengan kata lain, jumlah kekuatan yang sangat besar tersebut biasanya membuat tubuh manusia tidak akan mampu untuk menanggung atau menampung energinya, yang pada akhirnya membuat tubuh tersebut akan meledak karena kelebihan muatan energi. Ya, ini mirip seperti ketika Luffy diberikan bayangan zombie ketika di Arc Thriller Bark. Jelas dengan situasi yang mendesak seperti saat ini, tentunya bisa membuat Brook pada akhirnya membuka potensi terbesar dari buah iblis miliknya. Ya, Brook akan membangkitkan kekuatan buah iblisnya demi menghadapi Gorosei Saturn dan melanjutkan petualangannya bersama dengan kelompok bajak laut topi jerami. Perlu diingat, selama latihan 2 tahun, Brook juga telah berhasil meningkatkan kemampuan buah iblis Yomi Yomi Nomi sampai pada level yang tidak terduga. Ya, meskipun belum diketahui siapa yang melatih Brook, tetapi yang jelas ada sebuah clue yang diberikan oleh Oda Sensei jika Brook benar-benar akan mendapatkan peningkatan kekuatan atau peran penting di Arc Egghead kali ini. Nah, apabila kita perhatikan lagi, saat kemunculan Gorosei Saturn di Arc Egghead bersamaan dengan diperlihatkannya simbol Sigil of Baphomet, ya, sebuah simbol yang populer merujuk pada istilah pemujaan Satan. Nah, menariknya, simbol seperti ini pertama kali diperlihatkan pada manga One Piece chapter 524, lebih tepatnya ketika ritual yang dilakukan oleh orang-orang pemuja Satan di kota Nakamura. Namun ketika itu ritual ini malah memunculkan sosok Brook, karena secara kebetulan Kuma menerbangkan Brook untuk latihan di sana. Ya, kita nantikan saja akan seperti apa kekuatan awakening yang dimiliki oleh Brook. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang kekuatan awakening buah iblis Yomi Yomi Nomi. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.